Selamat berjumpa pada tutorial cara mudah dan cepat menentukan orbital hibrida dari suatu atom pusat dalam suatu molekul atau ion. Ini pengertiannya. Jadi penggabungan orbital yang memiliki tingkat energi yang tidak terlalu berbeda jauh itu kita sebut sebagai hibridisasi. Sedangkan hasil dari penggabungan tadi kita sebut sebagai orbital hibrida. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan cara mudah dan cara cepat untuk menentukan orbital hibrida itu? Untuk jumlah orbital hibrida atom pusat dari suatu molekul atau ion poliatomik secara cepat dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu jumlah orbital hibrida itu sama dengan setengah dari total elektron valensi atom pusat ditambah jumlah atom monovalen. Atom monovalen ini adalah atom yang selain atom pusat atau sering kita sebut sebagai atom luar, kemudian dikurangi K. K ini adalah jumlah kation bila ada, dan ditambah A. A ini adalah jumlah anion atau jumlah muatan negatif. Ini pun bila ada. Nah, berikut ini keterangannya. Kemudian untuk jumlah atom monovalen, atom yang akan stabil ketika dia menerima satu elektron dari atom pusat. Dan hanya atom ini yang kita perhatikan. Selain dari atom monovalen, untuk atom luarnya kita tidak perlu perhatikan. Jadi sekali lagi, contoh atom monovalen itu adalah hidrogen dan semua unsur halogen. Dalam hal ini adalah F, Cl, Br, dan I. Nah, berikut ini adalah daftar dari jumlah orbital beserta jenis hibridanya. Jadi bila dari hasil hitung ternyata hasilnya dua orbital hibrida, ini berarti jenis orbital hibridanya adalah terdiri dari satu S dan satu P, sehingga menjadi sp. Jika jumlah orbital hibridanya 3, yang terdiri dari satu orbital S dan dua orbital P, maka orbital hibridanya menjadi sp2. Begitu dan seterusnya. Ini nanti akan menjadi pedoman untuk menentukan orbital hibrida bila hasil hitung jumlah orbital hibridanya sudah diperoleh. Di sini ada 6 macam orbital hibrida. Ini nanti yang akan menjadikan pedoman untuk menentukan jenis orbital hibrida dari atom pusat suatu molekul atau ion. Oke, berikut ini adalah contoh penggunaan rumus dari penentuan jumlah orbital hibrida. Nah, berikut ini kita mulai cara menghitung jumlah orbital hibrida atom pusat C di dalam CH4. Rumus yang kita gunakan seperti tadi. Kita tahu atom pusat dari CH4 adalah C, kemudian jumlah elektron valensi atom pusat C itu adalah 4 sesuai dengan golongannya. Kemudian M ini adalah jumlah atom monovalen, dalam hal ini adalah H. Pada CH4, jumlah H sebanyak 4, sehingga nilainya sama dengan 4. Kemudian K, kationnya tidak ada, anionnya juga tidak ada, sehingga kita bisa menentukan jumlah orbital C adalah setengah dikalikan dari total yang ada di dalam sini. Elektron valensi C4, monovalennya 4, sehingga hasilnya adalah setengah kali 8 sama dengan 4 orbital. 4 orbital tadi dari daftar tadi sudah diketahui orbital hibridanya adalah sp3. Contoh berikutnya adalah 2U. Atom pusatnya di sini O. O dalam H2O adalah sp3. Berikutnya hibridisasi N di dalam NH3. Elektron valensi N5, monovalennya dalam hal ini H adalah 3, tanpa muatan, tidak ada plus dan tidak ada minusnya. Orbital hibridanya sama dengan 4 orbital. 4 orbital berarti orbital hibrida sp3. Contoh berikutnya adalah hibridisasi S di dalam SF6. S merupakan atom pusat, elektron valensinya 6, memiliki atom monovalen yaitu F sebanyak 6, kationnya tidak ada, anionnya tidak ada, sehingga hasil hitung
orbital hibridanya adalah 6. 6 orbital. Setengah kali 12 sama dengan 6 orbital. 6 orbital ini terdiri dari sp3d2. 1s, 3p, dan 2d. Contoh berikutnya adalah hibridisasi C di dalam CO2. O di sini bukanlah atom monofalen, makanya tidak diperhatikan. Sehingga kita bisa menghitung elektron valensi C yaitu 4, monovalennya tidak ada, kation tidak ada, anion tidak ada, sehingga hasilnya sama dengan 2. 2 orbital. Orbitalnya sp, 1s, 1p. Berikutnya adalah hibridisasi C di dalam CH2O. Atom pusat yang jelas C, karena C adalah atom yang kurang elektronegatif dibandingkan O, sedangkan H tidak pernah berperan sebagai atom pusat. Sehingga kita bisa hitung jumlah orbital hibrida C, nilainya hanya mempertimbangkan elektron valensi C dan monovalen H yang sebanyak 2. Sehingga diperoleh hasil setengah kali 6 sama dengan 3. 3 orbital. 3 orbital itu menjadi orbital hibrida sp2, 1s dan 2p, sehingga kalau digabung menjadi sp2. Nah, sekarang yang ini. Bagaimana dengan hibridisasi C di dalam HCN? Ini perlu hati-hati. Atom pusat yang jelas C, karena C kurang elektronegatif dibandingkan N. Kemudian setelah dihitung, ternyata jumlah elektron valensi dari C dengan atom monovalen 1 tanpa muatan, maka orbital hibridanya diperoleh angka 2,5. Orbital hibrida apa? 2,5. Sementara di daftar tadi semuanya berupa bilangan bulat tanpa pecahan atau tanpa desimal. Nah, ternyata cara ini tidak bisa digunakan untuk menentukan orbital hibrida C di dalam HCN. Rumus ini tidak bisa digunakan untuk menentukan orbital dari atom pusat yang dia memiliki ikatan rangkap 3 atau ikatan triple. Contohnya adalah pada HCN ini dan juga pada CO. Dia tidak bisa digunakan. Lalu menggunakan apa? Menggunakan metode yang lain. Sekarang kita lanjutkan untuk hibridisasi N di dalam NH4+. Ini adalah suatu kation. N elektron valensinya adalah 5, monovalennya sama dengan 4, kationnya sama dengan 1, anionnya tidak ada. Dengan demikian, kita bisa tentukan orbital hibrida N sama dengan 4. Setengah kali 8 sama dengan 4 orbital. 4 orbital terdiri dari 1s dan 3p, sehingga jika digabung menjadi sp3. Berikutnya lagi, hibridisasi S di dalam SO4 2-. Atom pusatnya jelas S, kemudian elektron valensi S adalah 6, tanpa atom monovalen, jumlah muatan positifnya tidak ada, yang ada adalah jumlah anionnya dengan muatan 2 negatif. Sehingga kita tuliskan 2, sehingga ketika kita hitung, diperoleh hasil sama dengan setengah kali 8, sama dengan 4 orbital. Orbital hibridanya adalah 1s dan 3p. 1 tambah 3, 4. sp3. Berikutnya, hibridisasi P di dalam H3PO4. Atom pusatnya adalah P, jumlah elektron valensi P sama dengan 5 sesuai golongannya, monovalennya dalam hal ini H sebanyak 3, tidak ada muatan positif dan negatif, sehingga kita bisa dapatkan jumlah orbital hibrida dari P sebanyak 4. Dengan demikian, orbital hibridanya adalah sp3 untuk atom pusat P. Selanjutnya, S di dalam SF4. Kalau yang tadi ada SF6, ini SF4. Atom pusatnya jelas S, kemudian kalkulasi dari orbital hibrida dari S diperoleh angka setengah kali 10, yaitu 5. 5 orbital. Oleh karena itu, orbital hibridanya menjadi sp3d, 1s, 3p, dan 1d, 5 orbital. Nah, berikutnya adalah hibridisasi Xe di dalam XeO4. XeO4 itu atom pusatnya adalah Xe tanpa atom monovalen. O bukan atom monovalen tetapi atom divalen dan tidak diperhitungkan di dalam penentuan jumlah orbital hibrida di sini. Mutlak jumlah orbital hibrida Xe adalah setengah kali 8 sama dengan orbital menjadi orbital hibrida sp3. XeF4 masih sama, Xe sebagai atom pusat. Kemudian
elektron valensi Xe8 dan monovalennya sebanyak 4. Ingat, F termasuk atom monovalen. Kation tidak ada, anion tidak ada, sehingga hasil hitung orbital hibridanya sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 orbital. 6 orbital berarti sp3d2, 1s, 3p, dan 2d. sp3d2 itu adalah orbital hibrida untuk Xe di dalam Xef4. Berikutnya lagi, menentukan orbital hibrida Xe di dalam XeO2f2. Atom pusat jelas Xe, elektron valensinya 8, monovalennya yaitu F sebanyak 2, O tidak diperhitungkan, kation tidak ada, anion tidak ada, sehingga setelah dihitung kita dapatkan jumlah orbital hibridanya adalah 5 orbital, menjadi sp3d, 1s, 3d, dan 1d. Berikutnya lagi adalah ICl3. Atom pusatnya adalah I keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan Cl, maka I berperan sebagai atom pusat. Sehingga kita bisa hitung elektron valensi I adalah 7, atom monovalennya Cl sebanyak 3, kation tidak ada, anion tidak ada, sehingga kita bisa hitung jumlah orbital hibrida dari I di dalam ICl3 sama dengan 5 orbital, sp3d. HBr. Siapa yang berperan sebagai atom pusat? Ini di banyak diskusi menjadi pertentangan, karena ada yang bilang bahwa pada molekul diatomik tidak ada atom pusat. Kalau tidak ada atom pusat, tentu kita tidak akan bisa menentukan orbital hibridanya. Oleh karena itu, jelas Br adalah atom pusat, karena H tidak akan berperan sebagai atom pusat. Kita hitung elektron valensi Br adalah 7, atom monovalennya H sebanyak 1, sehingga kita bisa hitung orbital hibrida Br yang dia berperan sebagai atom pusat sama dengan 4. Jadi orbital hibrida untuk Br pada HBr adalah sp3. Hanya bentuknya memang linier. Berikutnya lagi, hibridisasi I di dalam IF7. I berperan sebagai atom pusat. Sehingga kita bisa hitung elektron valensi I adalah 7, monovalen F sebanyak 7, tanpa kation, tanpa anion. Hasil hitungnya, kita peroleh angka 7 orbital. 7 orbital itu, orbital hibridanya adalah sp3d3. 1s, 3p, 3d. Kalau dijumlahkan 7. Jadi, orbital hibridanya, kalau 7 sama dengan sp3d. Berikut ini adalah kumpulan dari beberapa atom pusat yang memang sudah dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Jumlah orbital hibrida sama dengan setengah dari total elektron valensi atom pusat ditambah jumlah atom monovalen dikurangi kation ditambah jumlah anion, itu bila ada. Inilah merupakan jumlah orbital dari orbital hibrida atom pusat dalam suatu molekul atau ion. Ini berikut ini daftarnya, nanti bisa disimak di blog hurib.info. Daftarnya sudah ada. Kalau di sini tidak bisa terbaca dengan baik karena berjalan terus, maka dalam bentuk image, gambar bisa dilihat di sana. Ini khusus atom pusat C. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa atom luar selain atom monovalen tidak dihitung, tidak digunakan untuk menentukan jumlah orbital hibrida. Ini N, kemudian ini O ketika dia berperan sebagai atom pusat. Ini S ketika dia berperan sebagai atom pusat. Bagian 2. Ini halogen. Kalau ikatan antara sesama halogen, maka yang memiliki elektronegativitas lebih kecil dia akan berperan sebagai atom pusat. Kecuali seperti pada I3-, seperti ini, maka 1I berperan sebagai atom pusat dan 2I yang lain berperan sebagai atom luar. Ini Xe. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.